Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang routing distribution. Jadi routing distribution adalah sebuah routing di mana rute dari sebuah router itu mengizinkan untuk terhubung dengan protokol routing lain. Ini berdasarkan jurnal dari Bapak Brad Woodward dan Ralph Bonnell tentang konfigurasi Juniper Network dengan NetScreen dan SSG Firewall. Di jurnal lain bahwa dengan judul IP Routing dan Distance Vector Protocol Family, bahwa yang disusun oleh Mehdi dan Kartik Razamsi, bahwa routing distribution itu barangkali dalam praktiknya membutuhkan situasi di mana kondisi jaringan itu dihadapkan pada dua jenis protokol yang berbeda. Nah, inilah salah satu manfaat dari routing distribution, yaitu melakukan distribusi ulang dengan menghubungkan dua atau lebih jenis protokol pada routing yang berbeda. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan antara jenis routing RIP dan OSPF. Sebelum kita masuk, kita mungkin harus dapat gambaran lebih tentang apa sih sebenarnya routing distribution itu. Jadi routing distribution itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita dihadapkan pada situasi jaringan itu kadangkala dihadapkan pada different network. Kita dihadapkan pada jenis routing yang berbeda. Sebutlah pada kota A kita memiliki router dengan jenis routing RIP, sedangkan pada kota B kita memiliki router dengan routing jenis OSPF. Akhirnya tidak ada koneksi yang bisa terhubung, tidak ada komunikasi yang terjalin antara router A dan router B. Akhirnya kita butuh sebuah standar, kita butuh sebuah protokol atau rules yang dapat menghubungkan kedua jenis jaringan ini, kedua jenis rute ini. Di contoh lain, misalnya kita analogikan jaringan distribusi ini sebagai, misal kita punya sebuah port, sebutlah port PGA dan HDMI. Di proyektor kita atau infocus kita memiliki port PGA, sedangkan di laptop kita memiliki port HDMI. Secara tidak langsung kita tidak bisa menghubungkan kedua interface ini. Akhirnya kita butuh sebuah alat, kita butuh sebuah converter, yaitu converter HDMI to PGA. Kurang lebih begini analogi dari bagaimana kita menghubungkan kedua jaringan ini. Karena kedua perbedaan antara routing RIP atau routing information protocol dan OSPF menyebabkan keduanya tidak bisa berkomunikasi, sehingga kita membutuhkan metode redistribusi untuk menghubungkan keduanya. Selain itu, kebutuhan redistribusi ini juga digunakan untuk membandingkan kinerja dari kedua jaringan ini. Umumnya RIP itu digunakan pada jaringan menengah, sedangkan OSPF banyak digunakan pada jaringan menengah ke atas. Oke, langsung kita praktekkan ya. Untuk topologinya seperti berikut. Jadi kita akan gunakan router Cisco 4331 sebanyak 3 buah. By the way, sebelum kita melakukan konfigurasi, ada baiknya kita melakukan penggantian hostname. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan kemudahan ketika untuk melakukan konfigurasi. Sebutlah untuk router 1 ini, router 0 ini kita beri nama router RIP. Jadi di sini akan ada konfigurasi RIP. Selanjutnya di router 2 kita beri nama dengan OSPF. Sedangkan di router 1 yang paling atas ini kita beri nama dengan router redistribution.
Untuk end user kita atau end device kita menggunakan 2 buah PC, yaitu untuk melihat paket yang terhubung. Simulasi ini sebenarnya juga digunakan untuk melihat bagaimana berapa cepat dan time second yang didapatkan dari simulasi pengiriman paket ping dari komputer satu ke komputer dengan segmen yang berbeda. Selanjutnya kita gunakan switch. Yang tidak tahu switch itu sebenarnya apa ya? Sebuah konverter, bukan konverter ya. Dia sebenarnya kurang lebih memiliki kinerja yang hampir sama dengan si terminal pada listrik. Umumnya ada switch itu memiliki tab routing. Jadi dia akan melakukan dia akan memiliki tabel switch. Dia akan melihat apa saja jalur yang masuk dari receive dan send, dari apa yang dikirim, paket yang dikirim dan yang diterima. Oke, kita ralat. Jadi analogi dari penggunaan dari switch itu sebenarnya kurang lebih pada penggunaan si terminal listrik. Jadi umumnya di terminal listrik kita memiliki satu port, kita memiliki satu steker. Nantinya akan ada banyak terminal-terminal yang saling terhubung untuk menghubungkan banyak steker. Pada switch kurang lebih seperti itu. Pada switch ini kita gunakan switch 0. Dia memiliki 24 port. Jadi kita cukup mencolokkan satu port yaitu TCP/IP, port LAN yang akan terhubung ke si router. Oke, kita langsung eksekusi. Jadi kita akan menggunakan kabel strike. Untuk pengkabelan kita mulai dari si switch. Jadi untuk di switch kita akan terhubung dengan port pas Ethernet 0/1, sedangkan di si router kita gunakan gigabyte 0/0/0. Oke. Lanjut karena /0 sudah kita gunakan, selanjutnya kita gunakan /1 yang akan terhubung di /0. Ini cukup penting untuk diingat bahwa di sini kita terhubung dengan port /0 gigabyte 0/0, sedangkan di sini kita terhubung dengan /1, di sini /0. Jadi ini perlu diingat ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi saya ulangi, pas Ethernet 01 terhubung dengan gigabyte 0/0. Selanjutnya gigabyte /1 terhubung dengan si gigabyte /1 karena /0-nya itu sudah kita gunakan pada router si RIP. Oke, untuk di sini kita akan terhubung dengan pas Ethernet 02 dan si pas Ethernet si milik PC atau personal komputer. Sama. Untuk proses konfigurasi cukup sederhana. Pertama kita akan mengkonfigurasi si router RIP. Caranya tinggal double klik pada routernya. Arahkan ke CLI atau command line interface. Pada menu CLI kita ketikkan N atau no dan klik enter lagi. Pada konfigurasi awal kita perlu mengaktifkan si router. Caranya kita ketikkan IN atau enable. Selanjutnya jika tanda pada router sudah berubah menjadi hashtag, kita
ketikkan lagi perintah config terminal, enter. Selanjutnya kita inisialisasi interface mana yang akan kita gunakan interface int. Jadi just for information, kita akan konfigurasi ke sini terlebih dahulu. Saya lihat lagi ya, saya perlihatkan kembali. Jadi kita terhubung dengan gigabyte/0. Oke, kita terhubung dengan /0. Jadi gigabyte atau g 0/0/0. Kita enter. Selanjutnya kita beri IP address 10.10.0.1, dan selanjutnya kita tuliskan si subnet mask. Subnet masknya itu merupakan kelipatan 8 dari si angka digit si IP address. Kita tulis 255.255.255.0. Artinya bahwa akan ada 255 end user yang dapat terhubung ke komputer yang kita ke server atau si router yang kita buat. Klik enter. Selanjutnya no shoot, enter lagi dan exit. Selanjutnya jika si kabelnya atau si penghubung ini sudah berwarna hijau, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi kabel yang ke gigabyte/1. Sama seperti sebelumnya, kita gunakan int atau interface G, artinya gigabyte 0/0/1. Kita enter, kita beri IP 10.10.1, sorry 10.1.1 255.255.255.252. 252 ini merupakan menunjukkan berapa banyak end user yang dapat terhubung. Kita enter. Pastikan selanjutnya pada router yang selanjutnya atau router redistribusinya itu satu segmen dengan apa yang terhubung. Jadi dia yang router yang terhubung dengan router RIP ini, yang terhubung dengan si RIP router redistribution itu harus satu segmen, maksudnya satu keluarga. Selanjutnya kita no shoot, kita lanjut no shoot, enter lagi, exit. Oke. Selanjutnya setelah kita tidak berpindah konfigurasi dari router ini, dari router RIP, kita selanjutnya akan melakukan rules routing RIP atau routing information protocol. Jadi caranya cukup sederhana, kita cukup panggil si router RIP. Selanjutnya tulis no auto summary, enter. Selanjutnya kita router RIP dan version 2 no auto summary. Enter. Selanjutnya kita enterprise si IP apa yang akan terhubung dengan router redistribution dan router RIP. Jadi kita gunakan network dari network, atau kita tulis saja boleh sih network. Jadi kita ambil network dari si router RIP. Jadi networknya itu adalah 10.10.0.0. Jadi setiap network itu pada umumnya dia memiliki digit 0 pada angka terakhir. Jadi 10.10 titik pasti di belakangnya adalah 0. Jadi 10.10.0.0. Selanjutnya untuk network yang kedua kita samakan, tapi yang kita ambil, jadi sebelumnya network yang kita definisikan adalah network yang interface giga/0. Nah, selanjutnya kita definisikan juga network dari gigabyte/1. Jadi kalau tadi di sini 0, yang tadinya di atas 0, di sini adalah 1.
Jadi diambil dari mana? Dari sini 10 10 1 dan ganti digit terakhirnya menjadi angka 0 dan enter. Kemudian kita exit lagi. Untuk melihat konfigurasi yang telah kita buat, silahkan tampilkan show IP route. Bentar. Oke. Belum ada parameter R atau RIP karena kita belum terhubung dengan router redistribution. Oke. Dari router RIP selanjutnya kita akan konfigurasi si router redistribution. Karena lihat juga parameternya itu masih berwarna merah. Tinggal double klik. Jadi setelah kita itu setelah masuk ke pop-up-nya ini, silakan masuk ke tab CLI atau command line interface. Sama seperti sebelumnya, kita tekan no atau n, enter lagi. Selanjutnya klik n, artinya enable. Selanjutnya config terminal, enter. Enterprise atau definisikan si port yang akan kita gunakan. Interface mana yang akan kita gunakan? INT. Jadi di sini kita terhubung dengan interface gigabyte 0/0/0. Kita enter. Selanjutnya kita beri IP address. Jadi masih seperti sebelumnya, kita harus save to segment atau satu keluarga dengan si router RIP pada interface gigabyte 1. Jadi 10.10.1.2. Jadi harus selain satu segmen juga harus satu subnet. Jadi 255.255.255.252. Klik enter, no shoot, enter lagi dan exit. Selanjutnya kita konfigurasi pada interface giga 0/0/1. Definisikan gigabyte 0/0/1, enter. Selanjutnya kita beri IP address 10.10.2.1. sama seperti sebelumnya, gunakan subnet 255.255.255.252. enter. Seperti biasa, no shoot dan exit. Enter, exit. Oke. Di sini parameternya sudah berubah menjadi warna hijau. Tapi selanjutnya kita harus konfigurasi RIP terlebih dahulu, karena redistribution itu sebenarnya gabungan antara RIP dan si OSPF. Caranya cukup sederhana. Pertama, kita panggil dulu si root redistribution untuk versi RIP. Jadi caranya cukup sederhana, tinggal panggil router RIP, enter. Tuliskan versi berapa yang akan kita gunakan, enter. Selanjutnya kita definisikan network yang akan kita gunakan. Sebelum kita masuk si network, kita identifikasi no auto summary, enter. Oke, selanjutnya kita bisa tuliskan network. Jadi kita ambil si network dari sini, jadi 10.10.1.0. selanjutnya network dari selanjutnya itu adalah 2.0 dan enter, exit. Kita bisa melihat konfigurasi yang telah terjadi. Show IP route. Akan dilihat ada parameter R, yaitu RIP, karena si router redistribution sudah terhubung dengan router RIP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Jadi untuk melakukan konfigurasi OSPF cukup sederhana. Jadi kita kembali ke config terminal, config T, enter. Selanjutnya kita definisikan lagi si router OSPF. Router OSPF 1, enter. Selanjutnya kita lihat dulu router OSPF 1. Kita bisa langsung definisikan si networknya.
network 10.10.10 sorry titik 1.0, tuliskan si subnetnya itu 255 sorry, jadi 0.0.0.0.3. Angka ini diperoleh dari subnet mask yang dikurangi 255. Jadi angka yang sebelumnya kan itu 255, yaitu 255 kurangi 255 berarti 0, 255 kurang 255 0. Sedangkan pada digit terakhir itu adalah 255 dikurangi 252. Ini berdasarkan subnet yang telah kita definisikan sebelumnya. Jangan lupa definisikan si area 0, karena OSPF itu merupakan OSPF dengan standar kerja backbone area. Sama, berarti kita tinggal ganti di sini 1 jadi 2, karena di interface gigabyte /1 itu menggunakan Netor 2.0. Kita enter, text it. Oke. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di sini. Jadi tinggal double klik seperti sebelumnya, kita masuk di tab CLI dan klik no, enter lagi, enable terminal, terus kita beri IP lagi, interface gigabyte. Jadi yang mengarah ke yang mengarah ke sini adalah gigabyte 1, sedangkan yang terhubung ke sini adalah gigabyte 0. Jadi untuk memastikan kita klik yang terhubung adalah /1. Oke, kita lanjut. 0/0 sorry, yang kita perlu dokumentasikan itu adalah sudah benar, 0/0/1. kita beri IP. Jika sebelumnya tadi kita memberikan IP 1, di sini 2, berarti kita sudah menggunakan si IP dari 2.1, berarti kita akan gunakan 2.2. IP address 10.10.2.2 ini merupakan subnet mask 255.255.252. Jadi ini yang saya maksudkan sebelumnya, bahwa angka 255 itu dikurang dengan 252 adalah angka 3. Ini nantinya akan didefinisikan pada saat membuat si routing OSPF. Klik enter. Selanjutnya untuk no shoot, selanjutnya interface gigabyte 0/0, kita beri IP address atau IP add 10.10.255.255.255.0. Kenapa di sini angka 0? Karena kita menginginkan jumlah user yang dapat terhubung adalah 255 end user atau user yang dapat terhubung. No shoot. Nah, selanjutnya kita, karena seluruh konfigurasi sudah berwarna hijau, berarti parameter eksekusi kita sudah benar. Selanjutnya kita membutuhkan yang angka terakhir, bukan langkah terakhir sih, kita membutuhkan langkah terakhir di bagian router si OSPF, yaitu melakukan konfigurasi routing OSPF. Karena di sini kita melakukan routing RIP, berarti kita butuh di sini konfigurasi routing OSPF. Sama seperti sebelumnya, router OSPF 1. Jangan lupa tulis 1, karena kalau ketika kita enter itu error, yaitu complicated command-nya atau perintahnya tidak lengkap. Jadi tambahkan 1. Selanjutnya definisikan si network mana yang akan kita gunakan. Network 10.10. Jadi yang terhubung ke sini adalah 2.0, 0.0.0.3, area 0. Kita enter.
Selanjutnya di sini 3 ya, ambilnya dari sini, ambil dari sini yang terhubung di /0 ya /0 betul. Kita cukup exit lagi. Oke, coba kita lihat show iPod. Oke, sudah ada si O, yaitu OSPF. Karena sudah terhubung, kita coba berikan IP terlebih dahulu. Tadi oke, kita beri komentar terlebih dahulu. Sini tadi kita memberi IP 10.0.0.0. Sini kita beri IP. Yang saya tulis ini adalah si networknya ya. Untuk komen terakhir di sini tadi kita beri angka 3. Oke, setelah tadi seperti ini berarti kita tinggal berikan si IP kepada si end user. Jadi kita tinggal double klik. Jadi networknya di sini adalah 10.10.0.1. Jadi kita bebas memberikan angka berapapun di setelahnya. Jadi karena kita mendefinisikan tadi di sini adalah 1, berarti yang dapat kita gunakan adalah 2 sampai 255. Double klik, masuk ke desktop, IP configuration pada static isi 10.10, sorry 10.0.2, karena si 1 merupakan si default gateway atau si host dari router. Arahkan ke subnet mask, dan di sini default gateway. Jadi subnet mask itu akan terisi secara otomatis. Default gateway definisikan 1 dan keluar. Oke, sama seperti di sini adalah 10.10.3.0, berarti satunya sudah digunakan di sini, berarti kita menggunakan 2 sampai 255. Double klik. Oke, 10.10.3.2. subnet mask ketika kita klik, dia secara otomatis memberikan subnet. Selanjutnya di default gateway Ctrl V ganti jadi 1, karena ini 1 merupakan si default gateway atau si host. Akan keluar. Oke, kita coba ini ya, kita coba simulasikan. Kita kirim paket dari sini ke sini, gimana? Oke, sudah sukses. Kirim paket ke sini, aman. Selanjutnya kita coba kirim paket dari sini ke sini, aman. Dari PC ini ke sini, oke, aman. Nah, disinilah fungsi si router redistribution. Jadi ketika kita melakukan pengiriman paket dari sini ke sini, silakan perhatikan last statusnya itu violet, karena tidak ada standar routing yang ditetapkan pada si penghubung kedua router. Jadi untuk melakukan konfigurasi inilah fungsi dari router redistribution. Selain melakukan perbandingan pada kedua routing ini, juga untuk melakukan combine atau kombinasi pada kedua router. Untuk konfigurasinya cukup sederhana, double klik, silakan enter. Adapun perintahnya sebagai berikut. Jadi dari sini kita panggil si router RIP.
enter. Gunakan version 2, enter. No auto summary, enter. Selanjutnya redistribusikan dengan si OSPF. Caranya redistribusi OSPF 1. Jadi OSPF 1 ini diambil dari OSPF yang sudah kita definisikan sebelumnya, matrix 1. Enter. Selanjutnya kita exit. Jadi pastikan yang kita konfigurasi adalah router redistribution, yang mana redistribution yang ini ya. Oke, kita lanjut kembali. Setelah kita exit distribusi OSPF matrix 1, selanjutnya kita definisikan lagi yang si router OSPF nya. Jadi panggil lagi router OSPF, enter. 1 yang seperti yang kita definisikan sebelumnya, kemudian redistribute RIP subnet, enter. Exit lagi. Silakan perhatikan pada tab IP route yang sudah kita buat. Jadi si RIP itu sudah terhubung, jadi parameter R dan O sudah terhubung, jadi R itu merupakan RIP dan O sebagai OSPF. Oke, kita coba konfigurasi lagi, kita coba tes lagi, kita coba kirim paket dari sini ke sini, sukses. Jadi inilah fungsi dari router redistribution yang baru saja kita konfigurasi. Kita bisa coba paket dari sini ke sini, kita coba ping, bisa dari sini ke sini, aman. Oke. Secara visual dalam simulasinya kita juga bisa praktekkan ya. Jadi di sini tadi IP-nya adalah 3.2. Jadi double klik, masuk ke menu ke command prompt, kita coba ping yang tadi ya. Kita coba ping si PC1. Jadi IP-nya adalah, jadi silakan perhatikan IP saya adalah, jadi berbeda segmen ya, 10.10.10.10.0.2, sedangkan kita akan minus ini. Biasanya dia akan error, tapi karena kita sudah melakukan routing redistribution, artinya sudah bisa terhubung, yaitu 10.10.3.2 minus T. Nah, tanda dari reply dan tanda si TTL artinya kita sudah berhasil terhubung. Kecuali status dari si ping ini menunjukkan RTO atau running time out, berarti paket yang dikirimkan itu gagal. Oke, selanjutnya untuk langkah terakhir kita bisa menambahkan device ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa switch itu dapat menambah end user atau device kita sesuai dengan jumlah port yang sudah kita tentukan. Misalnya kita tambahkan lagi end usernya itu berupa laptop, kita tambahkan laptop 1. Oke, kita beri kabel, kita terhubung di pas Ethernet 03 dan terhubung sini. Oke, jangan lupa konfigurasi seperti sebelumnya. IP-nya adalah, karena 2 sudah kita gunakan, berarti kita gunakan 3.10.10.0.3.
enter, kita out, kita coba kirim paket. Kita tunggu dulu parameternya berubah menjadi warna hijau. Oke, coba kita kirim paket dari sini ke sini. Oke, sukses. Sekarang kita coba ping dari laptopnya ke sini. Oke, sukses. Bisa juga kita misalnya tambahkan lagi end device di sini. Terus kita tarikan kabel dari pas Ethernet 0 terhubung ke pas Ethernet 03. Oke, di sini atur IP-nya ke desktop. IP configuration IP versi 4 atau 10.3.3 karena 2 sudah kita gunakan. Selanjutnya Ctrl C, Ctrl V 1. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kita coba kirim paket dari sini ke sini, kirim paket lagi dari device baru kita ke ini. Oke, pilot kita tes lagi. Nah, sudah berhasil. Ini karena perbedaan jalur routing menyebabkan ada beberapa delay. Sekian tutorial dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sukses.